Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Yasir dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 NIM 2311101243 ingin mengerjakan tugas video dari Pak Ustadz Habib Anwar Al-Ansari. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Baik, tentu saja saya akan mencoba menjelaskannya. Berfilsafat memang termasuk dalam aktivitas berpikir, karena proses berfilsafat melibatkan pemikiran mendalam dan analisis kritis tentang suatu masalah atau konsep tertentu. Namun, tidak semua orang yang berpikir pasti melibatkan proses berfilsafat. Ada banyak jenis berpikir yang berbeda, seperti berpikir kreatif, berpikir analitis, berpikir logis, dan lain sebagainya. Meski begitu, dapat dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, karena berfilsafat melibatkan refleksi dan pemecahan masalah tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental. Berfilsafat dapat dianggap sebagai bentuk tertinggi dari berpikir. Oleh karena itu, seseorang terlibat dalam pemikiran filosofis pasti melakukan proses berpikir yang mendalam. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua orang yang berpikir mendalam atau kritis juga berfilsafat, karena berfilsafat melibatkan kerangka berpikir filsafat tertentu. Yang kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Proses berfilsafat melibatkan refleksi dan pemecahan masalah secara kritis. Dalam kasus dongeng dan tahayul, orang-orang dapat berfilsafat tentang nilai terkadang dalam cerita-cerita tersebut. Ketika orang berfilsafat tentang dongeng dan tahayul, mereka dapat merenungkan makna yang lebih dalam dari cerita tersebut. Misalnya, sebuah dongeng dapat mengerjakan nilai moral atau kebijakan hidup yang dapat membantu seseorang melakukan percayaannya tentang bagaimana mereka harus hidup dalam kehidupan nyata, atau cerita tahayul dapat menjadi seorang untuk memahami bagaimana pikiran manusia membentuk keyakinan atau mitos. Melalui refleksi yang lebih dalam dan pemecahan masalah yang kritis, orang dapat membangun pemahaman dan pemikiran yang lebih maju. Setelah itu, banyak orang menyimpan pengetahuan dalam cerita rakyat, termasuk dongeng dan tahayul. Ketika orang berfilsafat tentang cerita-cerita ini, mereka dapat menemukan aspek-aspek yang dapat diteliti lebih lanjut, misalnya tentang sejarah, masyarakat, dan budaya. Oleh karena itu, mempelajari dongeng dan tahayul juga bisa membantu dalam melahirkan ilmu pengetahuan dengan cara yang sama. Orang sering berfilsafat tentang literatur, seni, dan musik untuk mencari pemahaman lebih lanjut dalam dan menemukan aspek-aspek yang dapat dijelajahi dalam konteks tertentu. Selanjutnya, jelaskan proses dalam berfilsafat. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenarannya. Proses berfilsafat melibatkan refleksi dan pemahaman pemecahan masalah secara kritis. Dalam kasus keindahan alam semesta di malam hari, seseorang yang berfilsafat terhadap hal tersebut dapat merenungi tentang keberadaan dan makna hidup. Ketika seorang melihat langit di malam hari dan mengagumi keindahan bintang, planet, dan galaksi yang tampak dari bumi, maka itu mengundang keingintahuan dan refleksi yang lebih dalam tentang alam semesta yang begitu kompleks. Ketika seseorang mulai berfilsafat tentang keindahan alam semesta, mereka dapat mendorong diri mereka sendiri untuk mempertanyakan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
fundamental seperti apa makna kehidupan atau apa itu kebenaran. Contohnya, melihat keindahan alam semesta dapat membuat seseorang mempertanyakan keberadaan Tuhan atau asal-usul alam semesta tersebut. Proses berfilsafat dalam hal ini dapat mulai dengan merenungkan aspek-aspek tersebut, lalu berkembang menjalin kajian yang lebih sistematis dari pandangan keagamaan atau filosof yang berbeda-beda. Dalam banyak kasus proses berfilsafat melibatkan upaya untuk mencari kebenaran melalui mempertanyakan pandangan yang sebelumnya dianggap benar atau menguji hipotesis. Jadi, melalui keinginan tahuan yang muncul dari keindahan alam semesta di malam hari, seseorang dapat mendorong untuk mencari jawaban atau pertanyaan-pertanyaan fundamental yang berkaitan dengan tujuan dan makna kehidupan manusia. Jelaskan proses dalam berfilsafat. Angan-angan melahirkan filsafat. Proses berfilsafat melibatkan refleksi dan pemecahan masalah secara kritis. Dalam kasus angan-angan, seseorang yang berfilsafat berhadap hal tersebut dapat merenungkan tentang kreativitas, imajinasi, dan konseptualisasi. Ketika seseorang berfilsafat tentang angan-angan, mereka dapat mempertanyakan dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia membentuk gagasan dan konsep dalam pikiran mereka. Proses berfilsafat dalam kasus ini mungkin dimulai dengan mempertanyakan asal-muasal angan-angan atau melihat angan-angan sebagai bentuk kreativitas manusia. Misalnya, seseorang yang berfilsafat tentang angan-angan dapat melihatnya sebagai sarana untuk memahami bagaimana manusia membangun pemikiran dan ide-ide yang luar biasa. Dalam berfilsafat, seseorang dapat mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan angan-angan dan bagaimana pengalaman ini terjadi serta mengeksplorasi makna dari apa yang kita pikirkan dalam dunia nyata. Dalam banyak kasus, proses berfilsafat melibatkan upaya untuk mencari kebenaran atau pemahaman yang lebih dalam melalui mempertanyakan pandangan yang sebelumnya dianggap benar atau menguji hipotesis. Dalam hal angan-angan, berfilsafat dapat melahirkan pandangan yang lebih dalam dan pemahaman tentang psikologi, kognisi, imajinasi, dan kreativitas manusia. Jadi, pada akhirnya, angan-angan dapat memainkan peran penting dalam melahirkan filsafat dengan memberikan seseorang pengalaman dan kerangka acuan dalam pemahaman manusia tentang dunia dan konsep-konsep dan ide yang dibentuk oleh manusia. Jelaskan periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Periode filsafat Yunani dapat dibagi menjadi beberapa periode yang meliputi filsafat presokratik atau abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi. Periode ini meliputi pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Thales, dari Miletus, Anaximander, dan Heraclitus. Filsafat presokratik menekankan pentingnya kosmologi atau filsafat alam dan mencoba untuk memahami alam semesta melalui analisis kritis dari realitas dan pengalaman. Kedua, filsafat klasik, abad ke-4 sampai ke-5 sebelum Masehi. Filsafat klasik mencakup pemikiran dari orang-orang seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dalam filsafat klasik, penekanan diberikan pada etika, metafisika, dan epistemologi atau teori pengetahuan. Selanjutnya, filsafat Helenistik. Periode Helenistik pada abad-abad ke-3 sampai ke-1 sebelum Masehi. Filsafat Helenistik mencakup pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Epikuros, Stoik, dan Skeptisisme. Pada periode ini, filsafat berfokus pada kebahagiaan, kebebasan, dan pengembangan diri. Beberapa tokoh penting dalam periodisasi filsafat Yunani mencakup Thales dari Miletus, merupakan tokoh presokratik yang dikenal dengan konsep dasar tentang air sebagai prinsip dasar dari alam semesta. Kedua,
Socrates merupakan tokoh yang terkenal dalam ajaran-ajarannya mengenai etika dan moralitas. Dia percaya bahwa pengetahuan adalah kunci kebijaksanaan. 3. Plato, murid Socrates yang melanjutkan gagasan serta mengembangkan pemikirannya sendiri. Ia dianggap sebagai bapak ajaran idealisme dan memiliki kontribusi besar dalam sejarah filsafat dengan gagasan-gagasannya yang terkenal seperti teori bentuk. Keempat, Aristoteles, murid Plato. Ia lebih fokus kepada pengamatan empiris dan memiliki kontribusi besar pada filsafat, logika, etika, dan metafisika. 5. Epikuros merupakan pemikiran Helenistik terkenal yang memiliki ajaran tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan menghindari rasa sakit dan kegelisahan yang melalui kebijaksanaan. 6. Zeno dari Citium, pendiri filsafat Stoik. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan itu dicapai melalui pengendalian diri, kepatuhan pada alam, dan melepaskan diri dari emosi yang berlebihan. Ketujuh, Pirhon merupakan pemikiran skeptisisme yang mengajarkan bahwa pengetahuan yang pasti tidak dapat dicapai dan bahwa kebanyakan kepercayaan dan keyakinan merupakan hal yang dapat dikonteskan atau dipertanyakan. Baik, itu adalah beberapa tokoh terkenal dan aliran pemikiran dalam periodisasi filsafat Yunani. Masing-masing tokoh dan aliran pemikiran memiliki pandangan sendiri-sendiri yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat. Baik, selanjutnya sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Yang pertama ada Al-Farabi, 870 hingga 951 Masehi. Al-Farabi dikenal sebagai filosof besar di bidang logika, etika, politik, dan metafisika. Dia menekankan pentingnya kebijaksanaan atau kearifan dalam memfokuskan diri pada tujuan spiritual tertinggi manusia. Pemikiran-pemikirannya memiliki pengaruh pada pemikiran klasik dan klasik Islam. Yang kedua, Ibnu Sina atau dikenal juga dengan Avicenna, 980 hingga 1037 Masehi. Ibnu Sina adalah filosof dan dokter terkenal di dunia Islam pada masa itu. Karya-karyanya di bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan kimia masih berpengaruh hingga saat ini. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Asy-Syifa yang membahas tema-tema dari logika dan metafisika. Pemikirannya juga berkontribusi pada pengembangan filosof klasik Islam. Filsafat klasik Islam. Yang ketiga, Al-Ghazali, 1058 hingga 1111 Masehi. Al-Ghazali dikenal sebagai ulama dalam sejarah Islam yang terkenal dengan tulisan-tulisannya dalam filsafat, teologi, dan mistik. Karyanya yang terkenal, Tahafut al-Falasifah, membahas tentang penolakan atas pernyataan-pernyataan filosof yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, Ibnu Rus atau dikenal juga dengan Averroes, 1126 hingga 1198 Masehi. Ibnu Rus adalah seorang cendekiawan dan hakim Islam yang mempunyai pengaruh besar pada filsafat dan ilmu pengetahuan Barat pada masa Renaissance. Pemikirannya mengenai rasionalitas dan keterpisahan antara agama dan filsafat telah mempengaruhi para pemikir Barat dalam pengembangan pemikiran mereka. Pemikiran-pemikiran dari para filosof besar Islam tersebut tidak hanya mempengaruhi dunia Islam pada masa itu, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Barat. Kontribusi mereka dalam pemikiran dan filsafat memberikan dampak yang sangat besar dan panjang dalam sejarah intelektual dunia. Secara singkat, jelaskan pentingnya Islam berdasarkan Al-Quran. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan sebagai investasi terbaik bagi masa depan manusia.
Al-Quran memberikan contoh-contoh kepada manusia untuk mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan bahasa yang dipergunakan dalam kitab suci tersebut. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya pengetahuan dengan perkataan, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari sekumpulan darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia akan mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui." Al-Alaq surah pertama hingga kelima. Penekanan pada pentingnya ilmu juga terlihat dalam penghargaan pada mereka yang menuntut ilmu. Rasulullah SAW menyebutkan, mempelajari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menekankan bahwa pengetahuan dan ilmu harus dicari oleh semua orang, tidak terbatas pada gender atau status sosial. Dalam Islam, dapat dilihat bahwa ilmu pengetahuan ditempatkan pada posisi tinggi, bersama dengan ajaran agama dan mendukung perkembangan manusia. Tentu saja, eksistensi ilmu pengetahuan dalam menciptakan peradaban serta kemajuan teknologi harus tetap dalam batasan moral dan agama yang memberikan kebermanfaatan bagi manusia. Tanpa adanya ilmu pengetahuan yang berkesinambungan, manusia tidak akan mampu mengembangkan peradaban dan melampaui batas kemampuan manusia tanpa saran yang tepat. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan perhatian yang tinggi terhadap ilmu dan pengetahuan sebagai salah satu kunci pengembangan diri serta keberhasilan manusia. Selanjutnya, secara singkat, konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Konsep sekularisme Barat adalah suatu pemikiran atau ideologi yang memisahkan antara agama dan negara, di mana negara mengambil sikap netral terhadap kepercayaan dan praktik agama. Secara umum, sekularisme Barat menekankan pentingnya pemisahan agama dari kegiatan politik dan pemerintahan. Dalam konsep ini, agama dianggap sebagai urusan pribadi dan bukan suatu yang harus diintegrasikan dalam kehidupan politik dan urusan publik. Sementara itu, konsep filsafat Islam sempat menempatkan agama sebagai landasan utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Dalam konsep filsafat Islam, agama dan negara saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam membangun masyarakat dan negara yang lebih baik. Pemerintahan bertanggung jawab untuk memelihara dan mempromosikan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik, serta mengambil kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai mulia dalam pandangan Islam. Secara umum, kedua konsep ini memiliki perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap agama dan politik. Sekularisme Barat memisahkan agama dari politik dan pemerintah, sementara filsafat Islam memandang agama sebagai landasan dalam membangun baik masyarakat dan negara yang lebih baik. Meskipun demikian, Islam juga menekankan nilai-nilai seperti persamaan, keadilan, dan kebebasan yang juga menjadi landasan konsep sekularisme di dunia Barat. Selanjutnya, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Penyelidikan dan pembagian filsafat berdasarkan objeknya dapat dilakukan dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut. Filsafat ontologi. Filsafat ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat dan kenyataan objek-objek. Pada dasarnya, filsafat ini secara khusus mempelajari tentang apa yang wujud, apa yang ada, dan apa kategorinya. Contoh, topik yang dibahas dalam filsafat ontologi adalah substansi, atribut, individu, kausalitas, dan atribut dari objek-objek tersebut. Filsafat epistemologi. Filsafat epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari sumber pengetahuan dan batasan pengetahuan manusia. Topik-topik yang dibahas dalam filsafat epistemologi termasuk metode ilmiah, kebenaran, pengetahuan, justifikasi, dan rintangan.
Hambatan dalam mendapatkan pengetahuan. Filsafat aksimologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, baik itu moral, estetika, atau religius. Topik aksiologi termasuk etika, estetika, dan metafisika moral, serta pemikiran tentang beberapa nilai sosial. Filsafat logika merupakan cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar teori, pemikiran rasionalitas, dan argumen yang benar. Topik dibahas dalam filsafat logika adalah deduksi, induksi, interferensi, analisis, dan validitas argumen. Filsafat antropologi merupakan mempelajari tentang manusia, termasuk aspek-aspek seperti keberadaan, hakikat, keterampilan, kebebasan, dan perencanaan manusia. Kemudian, topik lain yang bisa termasuk dalam filsafat antropologi adalah kebudayaan, perkembangan sosial, sejarah, dan teori tentang manusia. Pembagian filsafat berdasarkan objeknya membantu para pemikiran untuk memfokuskan perhatian mereka pada objek-objek tertentu dan memperdalam pemahaman mereka akan aspek-aspek yang terkait dengan objek tersebut. Oleh karena itu, pembagian filsafat berdasarkan ontologi, epistemologi, aksiologi, ilmu logika, dan antropologi menjadi pedoman yang berguna dalam mempelajari masalah-masalah filsafat secara lebih terperinci. Selanjutnya, bagaimana peran filsafat dalam membantu kerangka berpikir sebelum seseorang individu melakukan suatu tindakan. Jelaskan. Peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir yang benar adalah sangat penting. Sebelum seseorang melakukan tindakan melalui filsafat, seseorang dapat mempertanyakan dan mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari kepercayaan dan tindakan mereka. Secara khusus, peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum melakukan tindakan sendiri terdiri dari beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Membantu seseorang memahami nilai-nilai yang berdasarkan kepercayaan atau keyakinan. Melalui filsafat, seseorang dapat mempertanyakan dan mengeksplorasi nilai-nilai fundamental yang mendasari pemikirannya. Hal ini akan membantu seseorang memahami asal-muasal keyakinannya, serta memberikan dasar yang lebih kuat bagi keyakinan dan tindakan mereka. Selanjutnya, mendorong refleksi dan introspeksi. Filsafat mendorong seseorang untuk merefleksikan tentang keyakinan mereka sendiri dan mengekspresikan alasannya melalui refleksi dan introspeksi. Seseorang dapat mempertimbangkan secara lebih baik tindakan apa yang harus diambil dengan mempertimbangkan keseluruhan situasi dan prinsip yang mendasari kepercayaan dan nilai. Maka tindakan yang diambil akan lebih jelas dan rasional. Membantu seseorang untuk mengambil keputusan secara bijak dan berkualitas. Filsafat membantu seseorang untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka terhadap diri dan orang lain. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, seseorang dapat menghindari tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. Mendorong pengembangan kesadaran moral. Filsafat membantu seseorang untuk mengembangkan kesadaran moral dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Melalui pemikiran filosofis, seseorang dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang cara berperilaku dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam keseluruhan, peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum melakukan tindakan sangat penting. Filsafat memberikan dasar yang lebih kuat bagi keyakinan dan tindakan seseorang serta membangun seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih bijak.
dan berkualitas dengan menghindari konsekuensi yang merugikan dirinya dan orang lain. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya dapat jelaskan dari soal-soal yang diberikan oleh Pak Ustadz Al-Habib Al-Ansori. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.